Halo, selamat datang ke channel saya, Cheerful Little Duck, Tips Mendidik Anak. Perkenalkan, nama saya Anissa, dan saya telah bekerja di dunia pendidikan selama beberapa tahun. Saya juga telah kuliah S1 Psikologi dan S2 Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, video saya kali ini, saya akan membahas 4 tipe orang tua yang tidak dewasa secara emosional. Nah, saya akan membahas ciri-cirinya, saya akan membahas dampaknya sama anak. Jadi Anda bisa mencegah menjadi orang tua yang tidak dewasa seperti ini. Dan juga saya akan membahas apa yang bisa dilakukan jika orang tua Anda tidak dewasa secara emosional ini. Bagaimana caranya agar tetap bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang tua yang seperti ini. Nah, tanda umumnya jika Anda memiliki orang tua yang tidak dewasa secara emosional adalah Anda merasa kesepian pada masa kecil Anda. Walaupun orang tua sudah memenuhi kebutuhan fisik seperti belikan baju, makanan, pergi sekolah, tapi merasa diri Anda itu selalu sendirian, merasa orang tua walaupun ada di samping Anda, tapi merasa seperti tidak benar-benar ada di samping Anda, sehingga Anda masih mengambil keputusan semuanya sendiri. Ataupun contoh lainnya pada saat sudah dewasa, merasa hubungan dengan salah satu orang tua ataupun keduanya itu selalu menyakitkan. Walaupun Anda sudah berusaha untuk berbuat baik, mendengarkan mereka, mengikuti apa yang mereka inginkan, namun tetap aja selalu merasa menyakitkan hubungannya. Namun ketika Anda berusaha untuk menjauhi mereka, Anda merasa seperti ada sesuatu yang kurang dari diri Anda. Contoh lainnya, ketika sudah dewasa, merasa seharusnya saya bahagia. Saya sudah memiliki segalanya, saya memiliki keluarga yang baik, saya memiliki anak yang baik. Namun kok saya nggak bahagia dan nggak mengerti kenapa saya nggak bahagia seperti ini. Nah, kemungkinan orang tua Anda tidak matang secara emosional. Nah, sebelum kita mulai, video saya selanjutnya adalah mengenai disiplin untuk anak balita. Jadi, bagi para penonton yang ingin mendapatkan update tercepat dan terbaru dari video-video saya, mohon bantuannya untuk subscribe dan klik tombol notifikasi channel ini. Selain itu, saya juga menerima segala bentuk masukan ataupun komentar dari para penonton. Jadi, bisa dikomen di video ini. Nah, demi untuk perkembangan channel ini, mohon bantuannya untuk share video-video saya ke orang-orang lain yang menurut Anda bisa bermanfaat. Nah, langsung aja kita mulai video kali ini. Nah, perlu dipahami, pengalaman masa kecil kita itu berpengaruh besar dengan masa dewasa kita. Jadi, apapun yang kita dapatkan pada masa kecil kita, itu akan membentuk siapa diri kita pada saat kita dewasa. Nah, umumnya, keluarga dengan orang tua yang tidak matang secara emosional itu terlihat seperti keluarga yang normal. Orang lain itu tidak akan mengetahui perbedaannya. Bahkan anak-anaknya juga terlihat normal. Nah, umumnya anak-anak dengan orang tua yang tidak matang secara emosional bukan berarti mereka tumbuh menjadi anak-anak yang tidak berhasil. Banyak juga yang menjadi orang sukses dan sangat berhasil. Namun mereka selalu bermasalah di hubungan emosionalnya ataupun hubungan sosialnya dengan orang lain. Orang tua yang tidak matang secara emosional ini umumnya itu mereka memenuhi kebutuhan fisik anak. Jadi anak itu ya kelihatan bajunya bagus, pergi sekolah, kelihatan diperhatikan. Namun kebutuhan emosionalnya itu yang tidak terpenuhi. Makanya anak-anak yang seperti ini kesulitan untuk diketahui dari luarnya, tidak kelihatan sama sekali, terlihat seperti anak-anak yang normal pada umumnya. Dan ciri-ciri utama dari seluruh anak yang orang tuanya tidak matang secara emosional adalah merasa selalu kesepian, merasa selalu sendirian, merasa semuanya harus dilakukan sendirian. Efek lainnya seperti tidak percaya diri, misalnya seperti padahal sukses, sudah terkenal, mungkin seperti jurnalis terkenal. Namun ketika ikut kompetisi selalu merasa dirinya, nggak mungkin saya sukses. Ataupun memang sukses menang kompetisinya, selalu merasa nanti seorang akan pasti menjelek-jelekan karya saya. Pasti seseorang akan muncul tiba-tiba mengatakan karya saya itu nggak bagus. Ataupun benar-benar tidak percaya diri sama sekali, jadi tidak bisa melakukan apapun. Merasa seperti saya itu nggak mampu, saya pasti nggak akan bisa. Namun kebalikannya, ada juga anak-anak ini tumbuh menjadi sangat percaya diri dan sukses, menjadi orang yang sangat terkenal ataupun sangat kaya. Namun tetap aja mereka membawa efek negatifnya, yaitu mereka menjadi selalu depresi, nggak ngerti kenapa, memiliki gangguan kecemasan, selalu cemas dengan apapun yang mereka lakukan,
Ataupun mimpi buruk yang berulang-ulang dan nggak mengerti kenapa punya mimpi buruk, padahal kehidupan saya kan bahagia. Saya menikah sama orang yang baik, saya punya anak-anak yang baik, saya sukses. Nah, salah satu efek lain daripada anak dengan orang tua yang tidak dewasa adalah menjadi lebih cepat dewasa. Anak-anak ini umumnya merasa mereka harus secepatnya jadi dewasa, sehingga bisa terbebas dari situasi yang menyedihkan atau kesepian ini. Jadi mereka umumnya berhenti sekolah, lebih cepat mencari kerja, lebih cepat menikah, lebih cepat punya anak. Namun sayangnya, karena terlalu terburu-buru ingin cepat dewasa, mereka membuat pilihan yang salah, seperti memiliki pasangan yang tidak terbaik untuk mereka, ataupun memiliki pekerjaan yang tidak menghargai mereka, ataupun tidak memberikan kebahagiaan, atau dengan gaji yang kecil. Kok masa kecilnya sudah dapat orang tua seperti itu, kok nantinya menikah sama orang yang sama lagi kayak orang tuanya? Nah, itu karena masalahnya familiar. Jadi, kita ini sudah disetting di otak kita untuk lebih suka sama situasi yang familiar. Jadi, ketika mendapat pasangan yang mirip sama orang tua kita merasa, ya udah, saya masa kecil juga gini, masa besarnya begini ya biasa aja, tidak menganggap sebagai masalah, dan merasa lebih nyaman dengan situasi seperti itu karena sudah terbiasa pada masa kecilnya. Nah, ciri-ciri utama orang tua tidak dewasa secara emosional antaranya, perlu dipahami, ciri-ciri yang akan saya sebutkan ini, jika terjadi berulang-ulang, itu tandanya orang tua Anda tidak matang secara emosional. Jika terjadi hanya sekali ketika mereka benar-benar marah, itu bukan berarti orang tua Anda tidak matang secara emosional. Anda harus melihat apakah pola ini terus berulang-ulang berkali-kali sampai Anda dewasa. Ciri paling utamanya adalah egois, selalu mengenai saya, selalu saya yang paling benar dan saya yang paling pintar. Jadi mereka ini seperti anak-anak, kan tahu anak-anak balita biasanya mau menang sendiri kan? Kalau ada mainan mereka langsung mengambilnya, ini mainan saya, tidak ada yang boleh main ini. Nah ini sama namun versinya sudah dewasa, jadi merasa selalu yang paling benar, selalu mereka yang harus menang. Mereka seringkali merasa paling tahu segalanya, dan kita ini tidak tahu apa-apa. Jadi mereka yang paling benar, keputusannya paling tahu keputusan apa yang terbaik bagi kita, dan kita ini dianggap sebagai yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa mengambil keputusan, ataupun mengambil keputusan pasti juga tidak akan berhasil. Karena saya yang paling pintar, kamu nggak tahu apa-apa. Ciri utama lainnya adalah tidak bisa menerima pendapat yang berbeda. Jadi bagi mereka, pendapat orang yang berbeda itu tidak benar. Pendapat yang mereka punya itulah yang paling benar. Jadi, walaupun Anda memberikan kenyataan-kenyataan, fakta, ataupun apapun, mereka tidak akan menerimanya, karena mereka mengambil keputusan secara subjektif, bukan objektif. Jadi, jika sudah punya pendapat, ya udah, pendapat itu akan mereka bawa seterusnya dan tidak mau mengubahnya, walaupun apapun keadaannya. Nah, jadi ketika anak berusaha untuk mengubah pendapat mereka, biasanya mereka itu dianggap sebagai anak yang pemberontak, karena tidak setuju sama mereka. Dan mereka juga suka menghukum anak ketika pendapatnya berbeda ataupun menjadi sangat defensif. Jadi menuduh anak, kamu anak yang nakal, kamu anak yang tidak baik, kamu anak yang durhaka, dan lain sebagainya, dan tetap tidak mau menerima pendapat anak. Ataupun membuat menjadi anak kesayangan. Jadi misalnya jika ada lebih dari satu saudara yang sering mendengarkan ataupun tidak mengungkapkan pendapatnya, dijadikan anak kesayangan dan dipamerkan sama anak lain yang sering mengungkapkan pendapatnya. Kalau anak itu adalah anak yang jahat, anak yang nakal, anak yang tidak baik, seharusnya dia mengikuti anak yang satu lagi yang selalu mengikuti pendapat orang tua dan tidak pernah mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Selain itu mereka juga suka mengubah subjek kalau memang anaknya maksa dengan pendapatnya. Jadi pembicaranya jadi diubah arahnya, nggak membicarakan hal yang sama lagi. Ciri utama lainnya adalah tidak pernah mau meminta maaf. Karena kan mereka merasa yang paling benar, jadi tidak mungkin salah kan? Nah, jika kita paksa terus, misalnya kita bilang, saya sangat sedih, kenapa dibilang seperti itu, menurut saya seperti ini. Mereka akan memberikan defense-nya, saya kan nggak tahu. Nah, kalau udah bilang saya nggak tahu, kan berarti nggak mungkin kan bisa menuduh orang yang nggak tahu bersalah, karena mereka ini tidak suka untuk disalahkan. Nah, ataupun misalnya kalau respon anak menjadi sedih, merasa terpukul, orang tua akan kembali menyalahkan anak, mengatakan seperti, gitu aja kok nangis, kok sensitif banget, kok emosional banget,
kamu anak yang lemah sekali, baru gitu aja udah sedih. Jadi menyalahkan anak yang salah. Nah, ciri utama lainnya adalah tidak pernah menghargai usaha anak. Jadi misalnya anak dapat juara 1, tunjukkan ke orang tua responnya malahan, juara 1 aja, ataupun mengubah topik menjadi, oh iya bagus, tapi tidak menunjukkan ketertarikan, tidak menunjukkan emosi bahwa dia itu bangga dengan prestasi kita. Ataupun akan mulai untuk mengkritik dan mengatakan, teman yang itu juara satu sekolah lagi. Kamu baru juara 1 gini aja, coba juara 1 kayak itu. Jadi tidak dihargai apapun usaha yang kita kerjakan dan menganggap usaha kita itu masih kurang daripada orang lain. Lebih banyak orang lain yang lebih baik dan seharusnya kita tidak bangga dengan usaha kita. Nah, ciri lainnya adalah selalu membicarakan tentang dirinya. Nah, misalnya nih kita sharing mengenai pencapaian kita di tempat kerja, misalnya naik pangkat. Nah, orang tua seperti ini umumnya itu akan mengubah topik pembicaraannya dan kembali mengenai dirinya sendiri, berarti tentang pencapaian dia di masa lalunya. Jadi misalnya seperti pencapaian dia dulu di tempat kerja, bahwa dia itu lebih hebat, dan lain sebagainya. Contoh lainnya, saya baru aja menonton dokumenter mengenai orang tua yang memasukkan anaknya di kontes-kontes kecantikan. Jadi anak-anaknya masih kecil. Jadi di dokumenter itu, orang tuanya kan menceritakan anaknya dapat piala ini, piala itu. Dan ketika anak ditanya, ini piala siapa? Anaknya bilang, itu piala ibu. Ibunya bilang, iya ini memang piala saya. Karena saya yang buat kamu bisa menjadi sukses. Jadi mereka itu tidak menghargai usaha anak dan menganggap karena dirinya lah anaknya bisa jadi seperti itu. Kalau dirinya tidak ada, anaknya tidak akan sukses. Contoh lainnya adalah suka berbohong. Jadi kan mereka sangat defensif kan, tidak menerima disalahkan. Jadi ketika sudah benar-benar terpojok, mereka akan berbohong dan mengarang cerita, saya nggak pernah ngomong seperti itu, kamu mengada-ngada aja, atau lain sebagainya. Ataupun membuat alasan untuk membenarkan perilakunya. Ciri paling utama lainnya adalah tidak pernah merefleksikan dirinya sendiri. Nah, seperti saya bahas tadi sebelumnya, mereka menganggap dirinya itu selalu benar. Jadi mereka tidak pernah melihat kesalahan dirinya, selalu menyalahkan orang lain. Orang lain yang salah, bukan dirinya. Saya nggak apa-apa, saya bukan orang yang salah. Jadi tidak pernah mau berubah jadinya. Nah, 4 tipe orang tua yang tidak dewasa itu adalah emosional, berambisi tinggi, menolak anak, ataupun pasif. Nah, perlu dipahami, tingkatannya itu akan berbeda-beda. Ada yang cuma sedang, ada yang sangat parah, dan juga belum tentu seorang tua hanya memiliki satu tipe. Bisa aja mereka memiliki beberapa tipe secara bersamaan. Nah, langsung aja kita mulai tipe yang pertama, yaitu emosional. Nah, ciri tipe orang tua yang emosional ini, seperti umumnya, itu tidak bisa ditebak sama sekali. Tiba-tiba bisa marah-marah, emosian, ngamuk, ataupun tiba-tiba baik-baik aja bisa diajak bicara. Jadi anaknya itu selalu khawatir gitu. Nggak bisa mendebak orang tuanya dan kebingungan apakah bisa ngomong apa enggak sama orang tuanya. Kurang mampu mengatur emosinya. Nah, ini memang ciri-ciri umum segala bentuk orang tua kurang matang secara emosional. Mereka tuh sangat mudah emosian dan kesulitan untuk membuat emosinya tuh hilang. Nah, jadi umumnya orang tua seperti ini, mereka itu membutuhkan orang lain untuk membuat dia menjadi tenang kembali. Nah, orang tua yang sudah matang secara emosional, ketika dia lagi depresi, sedang emosi, ataupun sedang kesal, dia akan mencoba melakukan hal lain untuk membuat dirinya tenang. Misalnya, mungkin berolahraga dulu, mungkin mandi dulu, ataupun melakukan hal lain sebelum menjumpai keluarganya. Jadi, perasaan kesal yang mungkin dia bawa dari tempat kerjanya, tidak dilampiaskan sama anak ataupun pasangannya. Namun, orang tua yang tidak matang secara emosional, mereka tidak mengerti itu. Mereka merasa orang lainlah yang berkewajiban untuk membuat dia tenang kembali. Nah, sering sekali mereka ini mengikut sertakan anak di dalam masalah keluarga. Jadi misalnya menceritakan ayahnya seperti ini, ibunya seperti ini. Semua permasalahan pernikahan yang seharusnya tidak dibahas sama anak, itu dibahas sama anak. Nah, mereka ini juga cenderung suka membesar-besarkan masalah yang sepele. Misalnya cuma jatuh sendok tapi harus meledak emosian, kayak sesuatu yang sangat berbahaya terjadi. Padahal itu kan hanya masalah sepele yang nggak perlu sampai emosian. Nah, langsung kayak kita masuk yang tipe kedua, yaitu orang tua berambisi tinggi. Nah, tipe ini yang paling tidak kelihatan di antara 4 tipe lainnya. Karena kelihatannya orang tua itu sangat perhatian sama anak. Sangat sibuk mau anaknya sukses, mau berhasil, dan lain sebagainya.
Nah, orang tua seperti ini cenderung itu suka memaksa anak. Karena menurut dirinya, dia itu kan sudah sukses nih, sudah berhasil di kehidupannya. Anak itu tidak bisa sesukses dia kalau tidak mengikuti sarannya dia. Karena sarannya dia ini yang paling benar, dan anak itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Dan sering sekali memberikan kritik yang berlebihan sama anak. Jadi misalnya anak yang lagi main piano nih, orang tuanya akan berdiri depan anak dan memastikan anaknya memainkan piano dengan benar. Kalau ada salah sedikit langsung dimarah-marahin. Kamu tidak berguna, masa gitu aja nggak bisa. Kritiknya benar-benar keras dan sangat tajam. Contoh lainnya misalnya anak lagi ngerjain PR, kalau nggak bisa ada satu aja, langsung dimarahin. Ah, kamu nih kok bodoh banget, gitu aja nggak tahu. Kalau nggak ngerti sih, rajin sedikit dong belajar. Pokoknya kata-katanya sangat kasar untuk mengkritik anak. Jadi, anak itu menjadi kurang percaya diri, kurang inisiatif. Kenapa? Karena ya kalau semuanya orang tua yang nentukan, anak kan jadi ketakutan. Jika dia mengambil sesuatu keputusan, nanti akan dimarah-marahin, ataupun disalahkan orang tua. Menjadi kayak khawatir, benar nggak keputusan yang saya ambil? Dan orang tua tipe ini umumnya tuh sibuk mengatur kehidupan anak hingga mereka dewasa. Nah, contohnya seperti sibuk mengatur keuangan anak, sibuk mengatur anak harus kemana, sibuk mengatur anak kerjanya di tempat apa, pokoknya semua orang tua yang atur. Kan seperti tadi saya jelaskan di awal, merasa kalau anaknya itu tidak mampu apapun, hanya mereka yang memiliki kemampuan terbaik untuk memutuskan apapun di kehidupan anak. Nah, tipe yang ketiga adalah orang tua yang menolak anak. Tipe ini yang paling aneh di antara keempatnya. Karena nggak jelas kenapa sih orang tua seperti ini punya anak di pertamanya. Karena dia benar-benar menolak anak. Mereka ini lebih suka menyendiri, suka di dunianya sendiri, mengerjakan pekerjaannya sendiri. Dan juga yang paling tidak simpati sama anak. Nah, di postingan saya sebelumnya, saya membahas mengenai bagaimana sih memenuhi kebutuhan emosional anak. Dan umumnya ketika anak itu suka komplain, misalnya orang tua yang nggak gini, orang tua yang nggak gitu, itu berarti tandanya kebutuhan emosionalnya belum terpenuhi, dan itulah caranya untuk memenuhi kebutuhan emosional anak. Jadi di contoh di sini, misalnya anaknya minta orang tuanya main sama dia. Orang tuanya tuh langsung bisa marah, emosi, ataupun bisa memukul dengan sangat keras. Karena tipe ini yang paling tidak simpati, anak itu bisa dibanting, pokoknya mereka bisa melakukan apapun sama anak yang sangat kejam, dan merasa tidak ada simpati sedikit pun sama anak. Umumnya sih mereka mesti mengikuti kegiatan keluarga, namun kegiatan-kegiatan biasa seperti makan bersama, tapi tidak banyak interaksinya, mereka juga tetap sibuk dengan makanannya sendiri. Dan efeknya sama anak yang merasa menjadi tidak berharga, merasa dirinya itu tidak diperlukan, merasa kesedihan, kesepian. Tipe yang keempat adalah orang tua pasif. Nah, tipe ini yang paling dekat sama anak, jadi mereka itu mesti bisa main sama anak, dan anak tuh merasa mereka ini adalah orang tua yang sangat baik. Namun masalahnya, mereka ini memiliki pandangan, saya bisa main sama kamu, saya bisa sayang sama kamu, tapi saya tidak bisa bantu kamu ketika kamu membutuhkan saya. Umumnya, orang tua dengan tipe seperti ini itu menikah sama pasangannya yang memiliki tipe yang lain. Misalnya emosional ataupun yang menolak dan lebih dominan pada dia. Jadi, ketika pasangannya misalnya menghukum anak, dipukul, ataupun ada orang lain yang mengganggu anak, orang tua tipe ini nggak mengerti kalau mereka punya anak, mereka harus melindungi anaknya agar terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat dari orang lain. Dan mereka ini lebih suka membiarkan anak ya sendiri aja, tanpa dibantu. Dan anak sendiri sayangnya, karena mereka sangat kesepian dan membutuhkan seseorang yang menyayangi mereka memiliki persepsi orang tua yang pasif ini itu tidak menolong mereka bukan karena tidak mau, tapi karena mereka itu memang lemah, tidak bisa membantu. Jadi mereka ini membangun persepsi yang salah mengenai orang tua yang baik. Dan sedihnya lagi, orang tua tipe ini sangat mudah meninggalkan anak bersama pasangannya yang menyiksa anak tadi ketika ada kesempatan bagi dia untuk lebih bahagia sama orang lain. Nah, jadi intinya semua tipe orang tua yang tidak matang emosional ini membuat anak selalu khawatir karena tidak bisa ditebak, membuat anak merasa kesepian karena merasa tidak ada yang ada di sampingnya, dan pastinya membawa efek-efek yang sangat buruk ke masa depannya. Nah, sekarang saya akan bahas dua tipe respon yang biasanya akan anak munculkan ketika menghadapi orang tua seperti ini, dan efek apa yang mereka akan bawa ke masa depan mereka ketika orang tuanya seperti ini. Nah, langsung aja kita mulai respon yang pertama.
yaitu respon internal. Nah, anak dengan tipe internal ini selalu menganggap apa yang terjadi sama dia, apa yang orang tuanya lakukan sama dia adalah karena kesalahan dirinya sendiri. Jadi, mereka ini sering mencoba untuk mengubah dirinya menjadi orang lain. Jadi, seperti memainkan peran ataupun acting menjadi orang lain, sehingga orang tuanya itu merasa senang sama dia, merasa dirinya itu menyenangkan. Namun sama seperti kita, ketika kita selalu berperan, pastinya kan kita akan merasa lelah dan merasa cemas. Merasa cemas kapan peran saya akan ketahuan dan diketahui saya anak yang jahat. Dan umumnya mereka ini sangat banyak berkorban untuk keluarganya, jadi kebutuhannya sering tidak terpenuhi dan mereka merasa ya sudahlah, memang saya harus seperti ini. Mereka mengembangkan pendapat bahwa mereka ini harus berkorban, memang mereka ini wajar berkorban. Dan ini juga tipe yang tidak kelihatan. Jadi jika kita bandingkan sama tipe eksternal yang akan saya bahas selanjutnya, karena mereka ini selalu di dalam diri mereka merasa dirinya yang salah, mereka yang berusaha untuk mengubah dirinya sendiri, jadi ini selalu tidak kelihatan dari luar. Tapi mereka inilah paling kesepian, sering menangis sendiri, sering kesedihan, sering merasa stres, depresi, cemas, tapi tidak tahu mau bagaimana. Tipe kedua adalah anak dengan respon eksternal. Respon eksternal ini menganggap kesedihan, kesepian, dan kekhawatiran yang dia dapatkan itu karena kesalahan orang lain. Jadi, mereka pada umumnya itu lebih impulsif. Mereka sering emosian, sering marah-marah, sering kesal. Dan ini adalah tipe-tipe anak yang sudah dewasa akan menjadi orang tua yang tidak matang secara emosional. Jadi anak-anak dengan tipe eksternal ini cenderung sering berbuat masalah, sering membuat kesalahan, dan selalu menyalahkan orang lain. Jadi apapun yang terjadi sama dirinya itu karena orang lain yang harus berubah bukan dirinya. Yang sering terjadi sama anak-anak ini adalah menjadi dua tipe. Yang pertama adalah tidak percaya diri, yang kedua adalah menjadi terlalu arogan, terlalu percaya diri dan terlalu seenaknya sendiri. Nah, ketika anak-anak ini memunculkan perilaku yang bermasalah, sayangnya jika di keluarga juga ada anak yang tipe internal, anak yang tipe eksternal ini selalu dibela sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tua ini melihat anak ini sebagai untuk menghilangkan perasaan sedihnya di masa lalunya. Merasa anak ini harus dilindungi. Nah, kan tadi kita udah jelaskan dua respon, internal dan eksternal. Nah, bukan berarti internal itu lebih baik, bukan berarti eksternal itu lebih baik. Anak yang tipe internal itu juga dia butuh mencari bantuan orang dari luar, jadi menjadi eksternal agar bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Karena anak itu tidak memiliki pemahaman bahwa orang tuanya itu tidak matang secara emosional, dan seringkali tipe anak internal ini merasa dia itu yang salah, selalu salahnya sama dirinya, sehingga muncul juga nanti peluangnya keinginan untuk bunuh diri, depresi, dan kecemasan berlebihan. Dan tipe eksternal sendiri bukan berarti dia sangat baik, karena dia selalu menyalahkan orang lain dan tidak melihat dirinya sendiri. Dan sayangnya lagi, respon orang tua, biasanya untuk tipe eksternal itu dianggap perilakunya yang salah. Jadi mereka ini selalu menyelamatkan tipe eksternal, selalu ditolong dan selalu diatur sama orang tua agar dia tidak menjadi marah. Kalau punya saudara yang tipe internal, sayangnya dan sedihnya mereka ini selalu disalahkan. Mereka ini selalu dianggap jika mereka mengungkapkan pendapatnya sebagai anak pemberontak yang memang masalah dari dalam diri anaknya sendiri, bukan karena perilakunya. Jadi dianggap memang salahnya memang anaknya salah, bukan perilakunya dan tidak bisa ditolong. Memang anaknya yang bermasalah capnya. Dan sering sekali walaupun anak yang tipe eksternal ini, misalnya mengarang cerita ataupun melakukan apapun, anak yang tipe internal ini selalu dipaksa oleh orang tuanya untuk berkorban. Karena ya untuk apa sih kamu gangguin dia biar dia nggak marah, kamu kan udah besar. Dan anak tipe internal memang selalu dianggap itu lebih dewasa dan dianggap selalu bisa mengerjakan apapun sendiri. Padahal kan tetap anak-anak, masih butuh orang tua dan kasih sayang orang tuanya. Nah sekarang kenapa ya kita bisa punya orang tua yang tidak matang secara emosional? Nah seperti saya bahas di awal, apa yang Anda dapatkan pada masa kecil, pengalaman-pengalaman Anda, itu akan membentuk siapa Anda di masa depan Anda. Umumnya, orang-orang zaman dahulu kala, pola pendidikan anaknya itu jauh berbeda sama zaman sekarang. Anak yang zaman dulu itu hanya dipenuhi kebutuhan fisiknya, dan bahkan untuk dihukum, dipukul, atau dimarahi, itu adalah sesuatu yang wajar.
Mereka hanya dipelihara untuk mengikuti ataupun nurut sama orang tua tanpa harus mengungkapkan pendapat mereka. Sehingga kepribadian mereka itu yang berkembang tuh menjadi kepribadian yang jadi aneh karena bukan dirinya sendiri tapi menjadi orang lain. Dan juga tidak bisa mengungkapkan pendapat sehingga mereka tuh menjadi sangat khawatir, ketakutan, kesepian. Dan kenapa mereka menjadi defensif di masa depannya, yaitu untuk menutupi kesepian, kekhawatiran yang dia punya, sehingga dia tuh menjadi lebih tenang. Jadi itu cara dia untuk menghilangkan stresnya, menjadi defensif, menjadi paling tahu segalanya, menjadi mudah marah-marah. Itu adalah cara dia menyelesaikan masalah ataupun stres yang dia miliki. Dan umumnya lagi, orang tua, misalnya kalau kita memang orang tuanya itu kurang matang secara emosional, mereka itu memiliki pengalaman yang jauh menyedihkan daripada kita. Karena mereka zaman dulu itu kan anak-anak lebih sering dipukul, ataupun kadang dilecehkan secara seksual juga bukan seperti zaman sekarang yang lebih banyak ada bantuannya, ada bantuan support psikolog. Tapi zaman dulu kan nggak ada. Mereka kalau memang misalnya kena pelecehan seksual pun nggak bisa diungkapkan karena malu. Ataupun dianggap orang tuanya, kamu bohong aja, nggak mungkin dia begitu. Jadi, tujuan saya buat video ini bukan untuk memarahi orang tua Anda jika dia memang tidak matang secara emosional. Karena mereka itu juga memiliki masa kecil yang lebih menyedihkan lagi, mereka juga begitu karena orang tuanya juga seperti itu. Jadi bukan karena mereka ini sengaja membuat Anda sedih. Memang mereka ini tidak mengerti cara berinteraksi yang lebih baik karena perkembangan yang awalnya itu aja sudah salah. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk menjalin hubungan yang baik sama orang tua, walaupun orang tua Anda tidak matang secara emosional. Bagaimana agar Anda itu tidak selalu tersakiti, khususnya untuk orang tipe internal selalu menyalahkan dirinya sendiri. Bagaimana sih caranya menjalin hubungan yang baik sama orang tua? Karena kan itu tetap orang tua kita yang harus kita sapa, mesti kita jalin hubungan yang baik. Cara pertama adalah mengurangi ekspektasi. Jadi jika Anda ingin untuk men-share pengalaman-pengalaman yang bahagia, pengalaman yang sedih, ataupun lain sebagainya, lebih baik untuk tidak di-share sama orang tua yang seperti ini. Karena mereka juga tidak bisa untuk mirroring ataupun memberikan umpan balik yang baik sama kita. Carilah orang lain yang mungkin lebih baik merespon Anda, misalnya teman Anda, ataupun orang di luar, ataupun sama binatang peliharaan. Nah, bagaimana dengan saya ingin mengubah orang tua saya agar dia itu lebih matang secara emosional? Nah, itu tidak bisa dilakukan. Sama seperti saya jelaskan di awal, mereka ini sangat defensif, sangat merasa dirinya paling benar, tidak pernah merefleksikan dirinya sendiri. Jadi jika Anda berusaha untuk mengubah mereka, yang ada Anda malah merasa lebih sedih, merasa sakit hati, karena mereka akan mengatakan Anda itu pengkhianat, pembohong, Anda itu orang yang jahat, ataupun menggunakan kata-kata kasar sama Anda. Jadi lebih mungkin untuk mengurangi ekspektasi daripada mencoba untuk mengubah mereka. Namun jika memang tetap kesulitan, Anda bisa juga meminta bantuan psikolog untuk mendapat terapi untuk agar lebih bisa memaafkan orang tua Anda. Selain itu, dengan menyadari penyebab kenapa orang tua kita seperti itu, kita tuh lebih mudah untuk memaafkan. Nah, semoga video saya kali ini bermanfaat. Mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan juga share video-video saya jika Anda tertarik dengan channel saya. Dan mohon bantuannya juga untuk segala saran ataupun masukan agar saya bisa membuat video-video yang lebih baik ke depannya. Dan terima kasih dan sampai jumpa kembali.